Sungguh mengerikan, TNI AL temukan ranjau di perairan Batu Poron. Tim demolisi Arsenal TNI Angkatan Laut TNI AL menemukan bahan peledak berupa ranjau laut di perairan Batu Poron, Madura, Jawa Timur. Tim demolisi bersama para peserta kursus selanjutnya melaksanakan teknik pengamanan dan penghancuran dengan cara diledakkan di bawah air. Demikian salah satu skenario latihan yang disimulasikan dalam kursus amunisi dan bahan peledak yang diikuti prajurit dan PNS dari beberapa satuan kerja TNI AL yang dilaksanakan selama 2 minggu mulai 13 September sampai dengan 24 September 2021 bertempat di Arsenal Batu Poron, Madura, seperti dikutip industri.co.id. Kegiatan ini merupakan program dari Dinas Pendidikan TNI AL, Disdikal, yang diselenggarakan oleh Dinas Material Senjata dan Elektronika TNI AL dalam mengaplikasikan salah satu dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dalam membangun sumber daya manusia TNI AL yang unggul dan profesional. Kadisen Lekal Laksamana Pertama TNI Endarto Paja Irianto STMT dijumpai di sela-sela acara mengatakan bahwa kursus ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan bekal ilmu kepada para prajurit TNI AL agar mengetahui berbagai jenis amudan, cara menggunakan dan merangkai bahan peledak sehingga dapat meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL. Dalam setiap materi yang diberikan, khususnya praktek demolisi, para peserta khusus mendapat pengawasan melekat dari para instruktur dan tim demolisi Arsenal yang dipimpin oleh Letkol Laut Hadi Setijono. Praktek demolisi ini merupakan aplikasi dari pelajaran teori yang didapat di kelas. Para peserta kursus dari berbagai striker TNI AL ini sangat antusias mengikuti kegiatan praktek demolisi ini dengan harapan dapat memanfaatkan ilmu yang sudah didapat untuk mendukung kelancaran operasional di satuannya masing-masing. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Arsenal Kolonel Laut Tri Harsono ST, CHRMP, Kasubdis SPT, Desain Lekal Letkol Laut Bima Santosa. Siapa sangka jika kapal survei Cina Hayang Dizi 10 dilaporkan pada 17 September 2021 lalu kembali memasuki zona ekonomi eksklusif alias ZEE Indonesia di Natuna Utara. Padahal pada 31 Agustus 2021 dilaporkan oleh marinetraffic.com, Hayang Dizi 10 juga melakukan manuver di Natuna Utara yang mengganggu eksplorasi minyak bumi di Blok Tuna. Lucunya Hayang Dizi disebut bisa berada di Natuna Utara selama seminggu tanpa gangguan berarti dari aparat keamanan Indonesia. Nama Hayang Dizi seakan menjadi kutu air bagi negara-negara Asia Tenggara. Paling ngenes Malaysia, Hayang Dizi 8 pernah nongkrong selama sebulan lamanya di sekitar Beting Ali. Keberadaan Hayang Dizi 8 ilegal di sana karena sama sekali tak meminta izin pemerintah Malaysia. Lantas seperti apa kemampuan Hayang Dizi sebagai kapal survei? Hayang Dizi merupakan kapal survei minyak milik Cina yang dibangun sejak 2017 lalu. Jika di Indonesia tugasnya seperti kapal milik ISDM Geomarine 3. Bedanya Hayang Dizi sengaja dibangun untuk melakukan kegiatan survei ilegal untuk menegakkan klaim Nine Dash Line Cina. Bertolak dari pangkalannya di Huangpu, biasanya Hayang Dizi akan dikawal kapal Coast Guard sekalipun PLA Navy Cina di medan tugasnya. Misinya cuma mengambil data-data laut yang ia lewati seperti kandungan minyak dan gas bumi, cuaca, kedalaman laut hingga ketinggian ombak yang akan berguna bagi PLA Navy untuk menyusun rencana militer ke depannya. Jelas di sini saat Hayang Dizi ada di Benting Ali, AL Malaysia tak berani mengusirnya karena adanya pengawal dari Angkatan Laut Cina. Namun berbeda dengan Indonesia. Jakarta berani mengambil tindakan drastis untuk menendang Hayang Dizi keluar dari ZEE Natuna Utara. Dikutip dari rve.org, laporan jika TNI AL langsung mengirimkan KRI Bontang beberapa waktu lalu ke Natuna Utara. Misi KRI Bontang ialah membututi pergerakan Hayang Dizi 10 di Natuna Utara, tepatnya di Blok Tuna yang di bawahnya ada ladang minyak dan gas bumi. KRI Bontang sejak itu ditarik ke Pulau Natuna. Lapor rfe.org pada 17 September 2021 lalu. Pada Senin, TNI AL menggerakkan KRI Bontang ke lokasi yang sama. Catatan pelacakan kapal menunjukkan lokasi. KRI Bontang sejak itu ditarik ke Pulau Natuna, lapor rfe.org pada 17 September 2021 lalu. Pada Senin, TNI AL menggerakkan KRI Bontang ke lokasi yang sama. Catatan pelacakan kapal menunjukkan bahwa kapal itu mengikuti pergerakan Hayang Dizi di Blok Tuna, ladang minyak dan gas penting di Laut Natuna Utara. Tambahnya,
Panglima Komando Armada 2 TNI AL Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah menjelaskan jika ia sudah memerintah 4 KRI berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana, jelas Arsyad kepada rfa.org. Hingga kini, belum ada informasi lagi mengenai kelanjutan misi KRI Bontang TNI AL yang membuntuti Hayang Dizi 10 Cina di Natuna Utara. Gugus Tugas Samudra Sakti 21 dalam latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Indian Navy yang terdiri dari kapal Republik Indonesia Bung Tomo 357, KRI Malahayati 362, INS Katmed P29 dan Indian Naval Ship Sivalik F47 seketika berubah formasi saat KRI Bung Tomo 357 sebagai kapal awas radar melaporkan kotak pesawat Agnew mendekati konvoi di Samudra Indonesia pada Selasa 20 September 2021. Alarm tanda bahaya diikuti instruksi isyarat untuk latihan perang tempur memenuhi ruangan-ruangan KRI Bung Tomo 357. Bertindak selaku Komandan Gugus Tugas, Komandan KRI Bung Tomo 357, Kolonel Laut Rizky Prayudi, memberikan perintah untuk membentuk formasi anti serangan udara dan meningkatkan derajat kesiagaan serta mengaktifkan seluruh persenjataan dan sensor anti serangan udara. Seluruh prajurit bergegas menempati pos tempur masing-masing. Laporan sadapan melalui radio komunikasi internal dan eksternal antar kapal perang bersahut-sahutan melaporkan perkembangan situasi kontak serangan udara. Untuk diketahui, Alpha Uniform This is Danger, Oscar Mike, Air Threat Warning Red, Weapon Free adalah sepenggal isyarat terakhir dari Principal Wharf Officer KRI Bung Tomo 357 meneruskan perintah Commander Task Group kepada seluruh unsur gugus tugas Samudra Sakti 21 melalui radio komunikasi taktis di ruang Combat Information Center KRI Bung Tomo 357. Laporan aksi terdengar saling bersahutan di ruang CIC disertai suara rentetan tembakan meriam anti serangan udara dari keempat kapal perang tersebut dalam menahan serangan udara musuh. Alpha Uniform This is Danger, Oscar Mike, Lost Contact, Hostile 5701, Drop Track 5701, Air Track Warning Yellow, Weapon Type. Kembali terdengar isyarat dari PWO KRI Bung Tomo 357 sebagai informasi bahwa pesawat udara musuh berhasil dihancurkan dan jatuh ke laut. Situasi di atas merupakan bagian dari skenario latihan serial Air Defense Exercise pada latihan bersama TNI AL dengan Angkatan Laut Indian Navy Samudra Sakti 21 yang berlangsung sejak 20 September lalu. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan persoalan yang ditemukan dalam latihan itu menunjukkan perubahan situasi dan perkembangan kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan latihan bilateral. Untuk membuat latihan ini dapat beradaptasi secara cepat, maka perencanaan yang bersifat fleksibel perlu dipersiapkan. Meski di tengah pandemi, tujuan latihan harus dapat dicapai melalui pengembangan prosedur bersama, skenario latihan dengan melakukan latihan komunikasi dan manuver taktis, kata Panglima Koarmada 1 Kamis 23 September 2021.